Ya, pemirsa, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan kebijakan insentif harga gas bumi khusus untuk industri manufaktur yang telah diatur dalam Perpres nomor 121 tahun 2020 tentang penetapan harga gas bumi. Perpanjangan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri manufaktur di tanah air. Pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan insentif harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk industri. Keputusan ini diambil usai Presiden Joko Widodo mengadakan rapat internal dengan sejumlah menteri membahas kebijakan HGBT beberapa waktu lalu. Adapun kebijakan HGBT yang saat ini berlaku diatur dalam Perpres nomor 121 tahun 2020 tentang penetapan harga gas bumi, di mana terdapat 7 subsektor manufaktur yang mendapat insentif harga khusus MMBTU sebesar $6 Amerika per million British Thermal Unit. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, perpanjangan pemberlakuan insentif harga gas industri merupakan dukungan pemerintah untuk pertumbuhan dan pengembangan industri manufaktur di tanah air. Selain akan mengatur kelanjutan harga gas bumi tertentu untuk industri manufaktur, dalam RPP HGBT juga akan diatur kewajiban pasokan dalam negeri atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk pasar domestik. Jakarta, Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini terkait dengan belit gas bumi yang mendorong efisiensi dari bisnis manufaktur, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi, Pak Fahmi. Terima kasih, Yuda. Baik, terima kasih juga atas waktunya, dan sudah ada Pak Adi Lukman, Ketua Umum dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman atau GAPMI. Halo, selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat semua. Salam sehat juga Pak Adi, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan review terlebih dahulu terkait dengan kondisi dari industri manufaktur, khususnya mungkin dari industri makanan dan minuman nih. Sejauh ini bagaimana, sebelum nanti kita bahas terkait dengan belit untuk ketersediaan gas ataupun energi nih bagi industri, silakan. Halo Pak Adi. Oh ya, oke, silakan. baik Mas Pras ya. Jadi ini salah satu kabar gembira bahwa Presiden sudah menyetujui untuk perpanjangan ya. Tapi kita masih menantikan karena sesuai dengan Perpres dan juga dengan Permen terakhir SDM 91 2023 itu kan dinyatakan bahwa Kepmen itu akan direview setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi perekonomian. Berarti kalau melihat dari situ berarti tahun 2024 ini sudah berakhir harusnya. Jadi kita sangat menantikan ini karena ini sangat penting sekali bagi industri. Meskipun industri makanan minuman belum mendapatkan HGBT secara langsung, tapi paling tidak ada industri oleochemical yang termasuk di sana, di mana itu menjadi industri penunjang bagi industri makanan dan minuman. Nah, kami berharap ini bisa segera dikeluarkan Kepmennya sesuai dengan Perpres yang sudah ada, dan kita juga sangat berharap karena ini terus didorong oleh Menteri Perindustrian bahwa industri makanan minuman itu menjadi salah satu sektor industri yang sangat penting dan strategis yang harus ditingkatkan daya saingnya. Sementara industri makanan minuman belum mendapatkan HGBT tersebut. Ini oleh sebab itu kami sekaligus ingin mendorong di Kepmen yang baru nanti bahwa industri makanan minuman bisa dimasukkan dalam Kepmen tersebut. Tidak hanya 7 sektor yang selama ini sudah ditetapkan ya. Betul. Itu dia, menarik ya. Langsung saja kita ke Pak Fahmi Radi begitu. Pak Fahmi, Anda melihat bagaimana memang potensi dari semua industri bisa mendapatkan kesetaraan begitu ya, bahwa semua juga bisa merasakan dari harga gas bumi tadi tertentu HGBT begitu sekitar $6 per MMBTU. Menurut Anda bagaimana? Apakah memang harus diperluas, hanya fokus kepada 7 industri saja atau seperti apa nih Pak Fahmi? Ya, pertama kali kebijakan menetapkan harga gas bumi $6 per MMBTU itu tanggal 1 April tahun 2020 tadi. Yang tujuannya katanya untuk menaikkan kemampuan bersaing industri dalam negeri tadi. Nah, tetapi yang perlu diingat untuk mencapai harga $6 tadi di bawah harga keekonomian tadi, ini cost-nya terlalu besar gitu ya. Jadi yang harus menanggung biaya tadi, yang pertama pemerintah. Pemerintah itu merelakan sekitar $2 per MMBTU dari bagi hasil yang diterima tadi, dan ini akan mengurangi penghasilan
penghasilan non pajak tadi dan jumlah yang besar. Ya. Nah, kemudian yang kedua juga investor hulu migas itu juga harga jualnya harus dipangkas. Nah, ini juga akan merugikan gitu ya, dan menjadikan investasi di sektor hulu gas jadi tidak menarik karena harganya ditetapkan semacam itu gitu ya. Dan yang ketiga yang cukup menderita juga itu adalah pemilik infrastruktur pipa itu ya, dalam hal ini adalah PGN yang paling banyak pemilik pipa tadi. Dan pada tahun 2021 akibat penerapan kebijakan tadi itu mengalami kerugian dalam jumlah yang cukup besar gitu ya, sekitar 264 miliar US dollar gitu ya. Okay. Dan ini mengkoreksi harga sahamnya dari PGN tadi. Nah, maksud saya ini cost-nya terlalu tinggi gitu ya. Kalau itu harus diberikan waktu itu 7 industri gitu ya. Kalau itu diberikan kepada PLN dalam rangka agar tarif listrik lebih rendah atau juga pabrik pupuk itu masih masuk akal gitu ya. Karena ini semacam subsidi pada industri. Oke. Tapi biayanya terlalu tinggi. Menurut saya seharusnya jangan diperpanjang, jangan diperluas, batalkan menurut saya. Oke. Tapi kalau misalnya dari pelaku industri sendiri, seberapa besar sih sebenarnya kalau kita lihat komponen energi ini begitu yang bisa menunjang operasional satu industri, khususnya mungkin makanan dan minuman ini Pak Adi? Ya. Jadi kalau di industri makan minuman memang biayanya itu sekitar 10-20% dari harga pokok ya. Memang ini tergantung dari industrinya. Contoh misalnya industri-industri yang pakai pemanasan yang cukup banyak seperti industri kopi dan lain sebagainya itu memang lebih tinggi pemakaiannya ya. Memang ada industri yang lebih kecil. Nah, ini sangat membantu sekali, apalagi situasi saat ini memang kondisi ekonomi ini sekarang sedang tidak baik-baik saja ya. Kita bersaing sangat luar biasa dengan pasar global, maupun kita untuk meningkatkan affordability dari produk-produk pangan olahan kita di dalam negeri. Biaya-biaya semua meningkat. Nah, kalau memang ini sektor energi bisa dibantu, tentunya ini sangat baik sekali. Dan yang menjadi catatan juga adalah pemakaian gas ini adalah lebih untuk lingkungan hidup lebih bersih ya. Jadi ini juga salah satu yang kita dorong supaya gas ini lebih banyak dimanfaatkan. Nah, memang kita tahu ada biaya-biaya di sektor hulu, tapi kita harus lihat juga bahwa Indonesia juga menjual gas dengan harga murah ke luar negeri. Nah, ke negara-negara tetangga kita jual lebih murah. Nah, tentunya produk-produk dari negara-negara tersebut masuk ke Indonesia bersaing dengan produk-produk Indonesia. Maka dari itu sebetulnya kita perlu bersama pemerintah, harusnya pemerintah membuat kajian komprehensif seperti tadi sampaikan Pak Fahmi, perlu komprehensif kalau di cost and benefitnya seperti apa. Kalau di hulu ada pengorbanan sekian, hilirnya berapa yang didapatkan, sehingga ini bisa mengkompensasi pendapatan negara secara keseluruhan, secara utuh, tidak bisektoral ya. Jadi satu sisi minus, satu sisi positif, tentunya bagi negara kita harus lihat untung ruginya seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Fahmi, berarti sebenarnya kebutuhan energi memang sangat-sangat krusial sekali begitu untuk bisa mendorong roda ataupun geliat dari industri manufaktur di tanah air begitu. Sementara kita tahu pasokannya tadi Anda katakan ada beberapa mungkin perusahaan yang tertekan akhirnya dengan penentuan harga yang ditetapkan $6 per MMBTU meskipun baru sampai dengan 7 sektor industri. Nah, apa yang perlu kita cermati tadi apa yang disampaikan oleh Pak Adi begitu? Menurut Anda apakah memang perlu ada suatu kebijakan yang komprehensif, duduk bersama untuk menentukan seberapa besar kebutuhan, kemudian harga mungkin yang bisa kompetitif dan rata lah paling tidak dan sesuai dengan kebutuhan industri sendiri di Indonesia? Ya, saya setuju dengan Pak Adi itu ya. Dalam kebijakan makro tadi harus ada cost and benefit analysis gitu ya. Tadi saya sebutkan berapa cost-nya, kemudian siapa yang harus berkorban gitu ya, siapa yang menikmatinya tadi gitu ya. Nah, yang kedua tadi Pak Adi juga mengatakan gitu ya, bahwa di sektor makanan itu proporsi gas tadi itu hanya sekitar 10% gitu ya. Artinya bukan satu-satunya penurunan harga gas tadi bisa menaikkan kemampuan bersaing tadi, tapi sesungguhnya kan perlu peningkatan efisiensi tadi. Nah, dengan pemberian
dalam tanda petik ini subsidi itu pada industri ini, malah justru tidak mendidik pada industri untuk melakukan upaya-upaya efisiensi tadi agar mampu bersaing, tidak menjaga kalau bahasa Jawanya itu dari subsidi pemerintah tadi. Ini justru nggak mendidik gitu ya. Jadi menurut saya kaji lebih dulu sebelum diputuskan untuk perpanjang tadi. Siapa yang memperoleh manfaat, berapa benefitnya, berapa costnya. Kalau costnya terlalu tinggi, ya tadi seperti saya usulkan batalkan, Mas Bras. Oke. Tapi kalau menurut Anda sejauh ini dengan kebutuhan energi dan pasokannya sendiri apakah memang sudah memadai? Karena kan kemarin ada kendala bahwa untuk wilayah Indonesia Timur, kawasan industri pun sedikit mengalami kendala nih terkait dengan pasokan gas industrinya. Nah, masalahnya sesungguhnya adalah pada ketersediaan infrastruktur pipa itu. Jadi gas bumi itu tidak bisa transportasi menggunakan moda darat, udara atau laut, tetapi harus melalui pipa. Atau harus dibuat gasifikasi dulu. Nah, ini yang tadi Pak Adi mengatakan di luar negeri lebih murah gitu ya, karena ada infrastrukturnya. Nah, barangkali yang justru mendesak, pemerintah barangkali bisa mengalihkan dana subsidi tadi untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan sumber gas tadi yang sebagian besar ada di Papua, ada di Aceh, ada di Kalimantan, sementara industrinya ada di Jawa. Nah, ini masalahnya yang mestinya harus diatasi gitu ya. Apakah bekerja sama dengan BKN membangun tadi hubungan dengan memberikan subsidi yang itu justru memanjakan bagi industri untuk tidak melakukan efisiensi itu, Mas Pras. Tapi kan sempat juga ada muncul begitu wacana bahwa satu kawasan industri diizinkan untuk melakukan gasifikasi secara mandiri, bahkan kesempatan untuk melakukan importasi gas juga begitu dari luar kalau memang kebutuhannya cukup mendesak, dalam artian tidak sesuai dengan pasokan dibandingkan dengan kebutuhan. Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Fahmi Radi dan juga Pak Adi. Kita akan jeda sebentar ya, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, pemerintah menyatakan kebijakan insentif harga gas bumi khusus industri yang akan dilanjutkan bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri di Indonesia. Adapun kebijakan HGBT yang saat ini diatur dalam Perpres nomor 121 tahun 2020 tentang penetapan harga gas bumi akan berakhir pada tahun 2024 ini. Namun pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan kebijakan penyaluran gas bumi untuk industri dengan harga khusus pada tahun 2025 mendatang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengakui harga gas bumi khusus industri berdampak pada berkurangnya pemasukan negara karena pembayaran selisih harga pasar dan HGBT yang ditetapkan sebesar $6 per MMBTU. Namun demikian, pemerintah tetap melanjutkan pelaksanaan kebijakan harga gas bumi khusus industri karena lebih memprioritaskan produktivitas industri serta peningkatan daya saing industri dalam negeri. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan Bapak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, kemudian Pak Adi Lukman, Ketua Umum GAPMI. Baik, Pak Adi, ini menarik kalau beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan. Itu benar-benar berkorelasi tidak sih selama ini dengan kebijakan HGBT ini terkait dengan tadi daya saing industri dalam negeri? Saya kira sangat bersaing ya. Tentunya kami juga ingin, terima kasih Pak Fahmi mengingatkan efisiensi. Industri itu selalu melakukan efisiensi dan industri hilir itu kami itu satu rupiah kita istilah bahasa Jawanya itu dipetani gitu ya. Satu persatu kita lakukan supaya semua ini menunjang daya saing. Kita itu sangat lemah sekali daya saingnya Pak Fahmi terkait dengan kemasan, terkait dengan beberapa produk dan kita masih harus impor bahan baku semua. Sangat banyak sekali yang harus kita benahi di lokal ini. Dan tentunya kita berharap tadi yang Pak Fahmi setuju kajian, kita berharap di sektor hulu juga ada keterbukaan. Berapa biaya yang dibutuhkan oleh di sektor hulu dan lain sebagainya sehingga bisa menunjang sektor hilir.
kalau kita lihat PGN tahun lalu juga untung cukup besar ya, 540 juta US dollar lebih, dan tentunya ini juga menjadi salah satu aset nasional ya. Nah, oleh sebab itu kami inginnya itu sama-sama bagaimana kita national interest kita kedepankan, kita bikin kajian yang komprehensif sehingga semua tidak ada yang dirugikan gitu. Harusnya sektor hulu itu kan kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, bumi dan hasil kekayaan Indonesia itu kan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, dan sebenarnya intinya kan di sana. Nah, gas itu kan salah satu sumber kekayaan Indonesia yang harusnya digunakan juga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi kalau dari hulu ke hilir kita bisa kompak dan membuat saling mendukung, tentunya kita berharap Indonesia mendapatkan keuntungan, national interest-nya dapat gitu Pak. Mungkin itu yang menurut saya harus dilakukan bersama. Kita tidak bisa bicara sektor per sektor gitu. Ya, terkait dengan wacana gasifikasi untuk kawasan industri bagaimana? Apakah ini menjadi suatu solusi begitu terkait dengan kebutuhan energi sendiri? Benar, saya kira ini wacana yang menurut saya harus diwujudkan sebagai bagian dari meningkatkan efisiensi. CNG salah satu ya untuk kawasan-kawasan industri dan lain sebagainya. Dan kita mungkin bisa saja kalau memang nanti kajian itu sangat komprehensif, bisa saja produk gas Indonesia ini diekspor, tapi kita di kawasan tertentu import. Sepanjang infrastruktur belum memadai. Katakan misalnya di Papua, di Aceh, semua sangat jauh misalnya ya, infrastruktur mahal, mungkin yang di Jawa ini bisa import dulu, tapi yang di Papua dan lain sebagainya bisa diekspor. Sehingga balance bagi negara, tidak ada yang dirugikan, dan kita tidak tabu untuk import sepanjang itu menguntungkan buat nasional. Menurut saya itu ya yang harus didorong. Tapi harus merubah PP-nya itu ya. Iya. Memang ada payung hukum yang kuat lagi begitu ya Pak Adi. Perlu payung hukum ya, supaya bisa dijalankan. Oke, Pak Fahmi Radi, lantas bagaimana menurut pandangan Anda terkait dengan tadi? Sebenarnya kebutuhannya masih besar, tapi Anda sempat menyinggung terkait dengan jaringan pipanisasi begitu ya, masih terbatas. Apakah bisa seiring sejalan? Di satu sisi kita membangun jaringan pipa gas dari Sabang sampai Merauke, kemudian bagaimana industri tetap bisa melanjutkan geliat aktivitas produksinya, tapi dengan ada tadi solusi untuk bisa melakukan importasi. Iya, saya setuju dengan Pak Adi gitu ya, bahwa harus ada keterbukaan dari hulu, midterm, dan di hilir gitu ya. Untuk sama-sama secara terbuka menghitung berapa sih. Nah, sehingga kemudian di situ terbentuklah harga. Tidak harus $6, barangkali bisa lebih murah kalau mereka sudah duduk bersama gitu ya. Nah, misalnya seperti PGN gitu ya. PGN ini terus terang dia yang memonopoli infrastruktur, sehingga bisa seenaknya juga menetapkan harga itu ya. Dengan dipaksa $6 itu, ya dia turun gitu ya. Kalau benar dia masih untung, artinya harga itu masih layak bagi PGN gitu ya. Tapi sekali lagi, saya setuju dengan Pak Adi tadi, mereka harus terbuka gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, saya kira opsi untuk mengizinkan industri impor dengan harga lebih murah, saya kira akan lebih baik gitu ya. Di situ cost yang tidak harus ditanggung oleh pemerintah. Kalau ditanggung oleh pemerintah tadi misalnya per $2 per MMBTU, ini kan besar sekali. Kalau Pak Adi mengatakan konstitusi mengharuskan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu ya, itu penyisian $2 itu nanti kan masuk di APBN yang khususnya juga untuk subsidi pada BLT dan lain sebagainya. Ini juga untuk atas nama konstitusi juga untuk kemakmuran rakyat. Tapi saya kira dua hal yang harus dilakukan. Yang diusulkan Pak Adi tadi harus duduk mereka bersama itu ya. Sangat terbuka. Kemudian terbentuklah harga yang pas itu berapa. Yang tidak merugikan siapapun. Nah, yang kedua, izinkan impor tadi supaya di sini kalau harga impor lebih murah, kenapa tidak? Jadi ini biar sesuai dengan mekanisme pasar yang sudah berlaku di negara ini. Terkait dengan jaringan pipanisasi untuk gasnya gimana nih Pak? Nah, jangka panjang ini sejak dulu gitu ya, itu nggak pernah membangun. Atau juga beberapa perusahaan swasta dulu, perusahaannya si Bakri gitu ya, menang tender untuk membangun pipa dari luar Jawa ke Jawa, tidak dilakukan juga karena kosnya terlalu tinggi gitu ya. Nah, maka selain PGN, barangkali pemerintah
bisa ikut kontribusi dianggarkan dari APBN untuk membangun pipa tadi. Itu dilakukan di negara Malaysia gitu ya. Nah kalau pipanya sudah terbangun, maka saya yakin harga gas akan murah gitu, Mas Pras. Oke. Nah, tantangan terkait dengan sektor energi lah, kalau kita bicara mengenai ketahanan energi di Indonesia. Dari satu sisi memang kita ada kebutuhan, tapi dari sisi produktivitasnya ini ada satu hal yang perlu dicermati tidak sih, Pak? Menurut Anda, Pak Radi? Ya. Masalah selalu dihadapi di Indonesia itu kan inefisiensi gitu ya. Oke. Apakah itu di sektor hulu, kemudian di midterm itu ya, dan juga di hilir itu efisiensi dari ini yang harus didorong gitu ya, agar meningkatkan produktivitas dari semua pihak. Tadi misalnya yang sambil contoh PGN itu ya, di awal memberlakukan belet ini dia rugi, tapi menurut Pak Adi sekarang udah untung gitu ya, barangkali dia sudah melakukan efisiensi dan akhirnya untung gitu ya. Nah ini yang harus dibuka secara transparan, duduk bersama untuk menetapkan berapa sih harganya itu. Tapi kalau kemudian dipaksa dipatok $6, cost-nya tinggi ditanggung oleh banyak pihak. Nah ini yang menurut saya nggak benar, maka menurut saya batalkan saja. Itu Mas Bas. Baik. Nah Pak Adi, lantas bagaimana harapan dan juga mungkin keinginan dari pelaku usaha sendiri terkait dengan ketersediaan pasokan gasnya, harga yang ideal bagi industri sendiri, Pak Adi? Ya, pertama tentunya kita berharap gas ini bisa lebih murah dalam rangka menunjang industri untuk meningkatkan daya saing. Kemudian yang kedua adalah energi bersih ya, lebih bersih karena memang kita terpaksa sekarang menggunakan batu bara dan lain sebagainya untuk membangkit listrik, energi di industri kita masing-masing. Tentunya ini juga tidak jangka panjang, kita harus memikirkan bagaimana energi itu lebih bersih ya. Dan yang ketiga kita berharap keterbukaan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Fahmi juga, kita duduk bersama harus terbuka berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk eksplorasi di hulunya itu sehingga bisa menunjang. Yang paling penting adalah bagaimana orkestra ini bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga benar-benar mengedepankan national interest, tidak hanya satu sektor saja. Ini yang menurut kami harus itu yang dilakukan sehingga kita bisa membangun industrialisasi lebih komprehensif dari hulu ke hilir sinkron seperti itu. Itu dia, berarti memang kita harus duduk bersama lagi menentukan seperti apa kebijakan yang akan ditelurkan untuk bisa menjamin tadi roda produktivitas dari sektor industri sambil kita menjamin ketersediaan dari energinya sendiri, begitu harga terjangkau, pasokannya juga tidak serat-serat begitu, bahkan ini bisa menjadi salah satu tadi mungkin daya saing industri kita bisa akan lebih jauh lagi melompat ke depannya. Baik, Pak Adi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Pak Fahmi juga terima kasih atas insight yang sudah Anda sampaikan terkait dengan sektor energi di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Adi dan juga Pak Fahmi. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu Pak Adi. Ya, sampai ketemu. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.